Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan menghendaki kehidupan kita penuh dengan perbuatan baik. Namun kenyataannya kebaikan itu adalah hal-hal yang sangat sulit. Seakan-akan kita akan menyerah, kita akan tertolak untuk melakukan kebaikan itu. Salah satu contoh, mengampuni. Mengampuni sekilas ini seakan-akan menghilangkan sesuatu dari dalam hati. Tetapi dalam prakteknya ini sangat sulit karena kita akan terbayang terhadap mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan seakan-akan kita sulit untuk melupakan kesalahan itu dan selalu terdorong untuk membalaskannya. Padahal itulah yang Tuhan kehendaki. Yohanes berkata ketika dalam pembaptisan, "Jika engkau memiliki 2 baju, berikanlah satu kepada yang tidak punya." Sebenarnya sederhana saja. Kita yang sudah memiliki pakaian, berikanlah salah satu dari sekian banyak pakaian kita kepada mereka yang belum mempunyai. Namun ini sering terkendala karena kita akan memiliki pertimbangan. Wah, aku sangat capek mencari itu. Aku mengorbankan banyak uang untuk membeli baju itu. Dengan semudah itu aku memberikannya? Atau dengan semudah itu dia meminta baju dari saya? Maka kita tidak akan pernah memberikan. Mengasihi musuh kita. Bagaimana mungkin aku mengasihi dia? Sedangkan dia sudah melakukan apa yang dia mau kepada saya. Padahal saya selama ini diam. Dan mungkin masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kebaikan yang sebenarnya itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi berhenti hanya karena persoalan perasaan. Hanya karena persoalan untung rugi. Hanya karena persoalan pikiran. Inilah yang menghambat manusia itu melakukan kebaikan. Tetapi Yesus tahu persoalan ini. Sehingga Yesus menegur mereka yang datang pada saat itu dengan mengatakan, "Kamu sepertinya mencari saya kemana saya pergi. Tetapi kedatanganmu bukan karena iman. Tetapi karena engkau sudah makan dan kenyang." Yesus menegur, Yesus senang orang-orang datang. Tetapi Yesus tidak senang jika kedatangan itu dengan motivasi untung rugi. Melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, betul kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan imbalan upah agar kita bisa hidup dari pekerjaan itu. Tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dari sebatas untung rugi atau upah, yaitu kepercayaan. Mengapa seseorang sulit untuk menolong? Mengapa seseorang sulit untuk memberi? Mengapa seseorang sulit untuk memaafkan? Karena memang yang masih ada dalam kehidupannya adalah tentang untung rugi. Sehingga seseorang akan datang ke gereja untuk beribadah hanya karena ada sesuatu yang dia minta, ada sesuatu yang dicari. Seseorang akan mau menolong orang lain hanya karena ada sesuatu yang diambil. Seseorang mau memaafkan karena ada sesuatu yang didapatkan. Tetapi bagi Yesus ini tidak benar. Yang benar adalah lakukanlah segala sesuatu itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya untung rugi akan kita abaikan. Kita akan memberikan kepada orang lain apa yang ada pada kita. Yang memiliki 2 helai baju akan memberikan 1. Apakah dia rugi? Mungkin. Tetapi karena kita memberikan atas dasar iman, maka kita akan percaya
bahwa Tuhan mampu memberi jauh lebih daripada itu. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, apakah kita akan menghilangkan perasaan itu, menekan perasaan itu? Ya, jelas. Karena kita percaya Tuhan mampu memberikan berkat yang jauh lebih baik. Ketika kita ditipu orang lain, firman Tuhan berkata, ikhlaskan, berserah kepada Tuhan. Pikiran kita, dunia akan berkata, jangan, cari dia, doakan dia supaya sakit. Tetapi firman Tuhan berkata, berserahlah kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mampu memberikan hal-hal yang jauh lebih baik. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah pekerjaan Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan manusia, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi itu akan sulit jika tolak ukur kita adalah perasaan, pikiran, atau untung rugi. Tetapi mari kita melakukannya karena kita percaya. Pertama, Yesus mengatakan, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Percayalah kepada Yesus. Maka semua yang kita pikirkan tadi akan hilang karena kita percaya di balik semua ini Tuhan memiliki pertolongan, jawaban yang jauh lebih baik. Sehingga kita akan mudah melakukan kebaikan. Orang yang beriman akan mudah untuk menolong. Orang yang beriman akan mudah untuk mengampuni. Orang yang beriman akan mudah untuk berdamai karena dia tahu Tuhanlah yang memampukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami Tuhan agar kami tetap percaya kepadamu, berserah dan meminta kekuatan daripadamu dalam melakukan hal kebaikan tersebut. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.